seluruh wali santri konsulat Indramayu. Ya, tadi pesan 600 habis juga ternyata. Masih membutuhkan ruangan khusus, berarti luar biasa. Memang saya ini memberi pilihan khusus buat Indramayu, suruh pilih restorannya. Ya. Kenapa? Karena saya sendiri nggak tahu Indramayu ini restoran paling besarnya di mana. Ternyata saya baca di Facebook itu panorama. Saya cek, ternyata kata Ustaz Alu 600 kalau normalnya. Jadi dari itu terangkan ternyata enggak ada begitu, semuanya sama. Jadi saya ini yang kedua kali ke panorama. Pertama saya datang ke sini masih direnovasi, akhirnya ke Arangsong. Jadi saya belum tahu rasanya. Tapi direferensikan oleh banyak wali santri, katanya ini restoran paling enak se-Indramayu. Ya. Dan saya rasakan tadi apa tumyong apa namanya? Tomyangnya. Ya. Karena ada tempatnya yang enak. Nah, saya ingin menyampaikan kepada seluruh wali santri Indramayu bahwa saya punya sejarah yang sangat panjang dengan Indramayu, khususnya Pondok Pesantren Bina Insan Mulia. Yang pertama, rumah yang saya tinggalin hingga hari ini itu berasal dari Indramayu, dari Sukaslamet. Ya, jadi saya memindahkan dari Sukaslamet, ada rumah, ketemu, wah ini buat rumah saya. Jadi ikatan saya dengan Indramayu sampai hari ini saya tinggal di rumah yang kedua. Indramayu ini konsulat paling besar, ya, paling besar jumlahnya sekarang tuh 420 dari 3000 sekian. Jadi paling banyak ini konsulat Indramayu dan punya sejarah sejak awal. Indramayu ini menempati posisi pertama santri Bina Insan Mulia. Di Mesir paling banyak Indramayu. Alhamdulillah. Ya, di Turki paling banyak Indramayu. Sekarang yang mau ke Jerman yang udah berangkat dari Indramayu juga, yang mau berangkat ya juga banyak sekali dari Indramayu. Luar biasa pada ajaran baru, membuat Bina Insan Mulia dikenal di mana-mana. Kenapa? Karena penyebab macet ketika baru. Indramayu ini ajaib. Yang diantar satu, yang nganternya satu elok, satu mobil bak, sama mobil Avanza. Lawan oli besar. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau ada orang yang berharap jalan baru atau ya atau kegiatan ini berarti mendoakan Indramayu berkurang, saya bilang gak apa-apa macet, justru gara-gara macet semua bisa merasakan kenikmatan indahnya jalan atau naik ojek. Orang banyak dapat rezeki dari ojek yang jualan, ya. Dan kita ingin mengajari juga wali santri merasakan sedikit kesusahan, ya. Jalan sedikit lah susah tuh wajar ya. Dan memang penyebab paling utamanya itu kalau kita kaji orang Indramayu. Saya bersyukur macet, anak-anak saya udah 5 jam nggak masuk tuh. Saya bilang itu di hati aja, saya bilang itu orang Indramayu yang jadi luar biasa. Indramayu itu punya ikatan emosional dengan saya. Dan alhamdulillah hingga hari ini konsulat yang paling loyal, kalau ada istighosah paling banyak Indramayu. Makanya saya ngobrol sama Ustaz Bayi itu Indramayu, kira-kira saya ngasih bonusnya apa ya, door prize-nya kan bingung. Ya, kalau dikasih hotel malas mungkin langsung aja ke pesantren. Jadi kayaknya harus dikasih ziarah 1 bis ini. Setuju ziarahnya ke Madinah.
Aduh, kalau 5 bis kebanyakan ini Bu. Oke, saya tambah ya, khusus untuk Indramayu 2 bis. Ini ada Juli nanti habis ini ya. Saya mau tanya, itu kalau ziarah Wali Songo perlu amplopnya nggak? Perlu. Wah, ini lengkap berarti kan? Sama isinya. Kirain amplopnya aja tadi. Kalau amplopnya saya siap banyak, tapi kalau sama isinya nanti kita siapkan ya. Oke, nanti khusus untuk Indramayu kita siapkan 2 bis ya. Kurang Pak, kurang. Hah? Oh, kalau 5 bis kebanyakan. Nanti nggak deg-degan pas undiannya ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, Konsulat Indramayu yang saya hormati, yang saya cintai, terima kasih atas kehadiran di restoran Panorama. Ini adalah pertemuan yang membuat saya sangat bahagia. Hari ini saya berbunga-bunga ya, bisa ketemu muka-muka orang-orang soleh kumpul semua di sini. Ya, Insya Allah silaturahim ini mengikat kita semua dalam ikatan penuh kasih sayang antar seluruh wali santri pondok pesantren Gede Ihsan Mulia. Baru benar saya ketemu. Bahkan pas ngobrol ternyata, oh ini tetangga ya. Oh ternyata ini batur saudara. Bahkan ada juga, loh ini kan dulu pacar saya. Ternyata sama-sama di Gede Ihsan Mulia ini. Jadi nanti lirik-lirikan kemudian bilang istri bosnya datang nggak datang, kita juga datang. Ini jadi nanti istri bosnya itu jadi tempat LPK ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya ingin sampaikan ke seluruh wali santri, saya sebetulnya pengen sekali bersilaturahim ke rumah seluruh wali santri. Bahkan saya pernah mencoba untuk keliling ke rumah wali santri sekitar 5 tahun yang lalu. Saya keliling baru Cirebon, baru berapa hari kemudian kelelahan. Dari pagi sampai malam paling sampai 9. Kenapa? Karena datang ke wali santri ngobrol dulu, diajak makan dulu. Akhirnya kita angkat tangan. Dan belum pernah saya memang silaturahim lagi semenjak itu. Dan saya perlu menginformasikan karena ada beberapa wali santri Indramayu yang pernah mengundang saya baik untuk acara khitanan ataupun acara pernikahan atau acara organisasi, saya tidak bisa hadir, bukan karena jauh, bukan juga karena wali santri yang kenal, bukan. Memang saya semenjak 2015 tidak pernah datang untuk undangan pernikahan, undangan khitanan, undangan organisasi atau kegiatan apapun, baik undangan dari pemerintah ataupun undangan dari ormas, termasuk undangan dari wali santri. Saya berhenti semenjak 2015. Dulu awal di Gede Ihsan Mulia saya masih ceramah, masih ngaji pasaran kemana-mana, masih menikahkan orang, walaupun saya nikahnya cuma sekali, nggak nikah lagi kan, tapi sering saya nikahkan lagi, bahkan borongan dari mulai khutbah nikahkan sampai doa. Saya pasaran juga keliling selama 2013 sampai 2015, bahkan saya tirakat selama pasaran itu kemanapun saya jalan di mana-mana tidak menggunakan kendaraan, biasa diantar sama Ustaz Ridwan Sosodikin ya, masih tirakat dulu tuh. Tapi mulai 2015 saya menyatakan saya berhenti dari seluruh aktivitas. Dari ormas saya menyatakan tidak ingin menjadi pengurus ormas